البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Masih kita di kitab shalah. Yakni kita sekarang sudah masuk di kitab shalah. Bab yang pertama yaitu babul mawaqit. Bab waktu-waktu salat. Disebutkan pada pertemuan telah lewat hadis nomor 156, 157, 158 ya, tentang pembahasan tentang waktu salat ini. Di situ ada beberapa permasalahan. Al-awqat al-manhi an shalah fiha, waktu-waktu yang dilarang untuk salat. Dari hadis Abu Sa'id dan sebagainya yang sudah kita sebutkan radhiyallahu anhum. Waktu-waktu salat yang diharamkan itu ada 5. Ada 5. Yang sangat adalah 3 dari hadis yang telah lewat. Al-waqtul awal wa tsani, waktu yang pertama dan yang kedua itu adalah inda tulu'i syams, ketika matahari itu terbit, hatta tartafi, sampai naik. Wa inda ghurubi syams, demikian juga yang kedua ketika matahari tenggelam, hatta taghib, sampai habis, sampai hilang. Ini yang sangat sekali. Matahari bulatannya itu mulai keluar sampai habis, sampai naik. Ya, keluar semuanya. Itu sangat sekali haramnya. Demikian juga ketika tenggelam, bulatannya itu tenggelam sampai habis, itu sangat haram sekali. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, fa innaha tadlu hina tadlu baina qarnai syaitan. Sungguhnya terbit matahari itu ketika terbit keluar di situ di antara dua yakni tanduk syaitan. Wahina idzin yasjudulaha al-kufar. Waktu itu sujud orang-orang kafir, orang-orang Majusi sujud. Jadi kita tidak boleh tasyabuh di sini dengan mereka. Dua waktu ini adalah haram sekali. Kemudian waktu yang ketiga adalah hina yaqumu qa'im dhahirah hatta tamil. Ketika waktu sebelum masuk waktu zuhur itu. Yaqum qa'im dhahirah, ketika berdiri ad-dhahirah. Punggung. Maksudnya di sini waktu zuhur ketika waktu yang sangat panas itu. Kemudian juga syiddatul har, sangat panas sekali, dan mereka yatrukul amal. Orang biasanya meninggalkan pekerjaan, istirahat dulu. Ya, ini ketika persis ya matahari di atas itu persis hatta tamil, sampai dia condong, sampai dia itu zawal, maka itu haram. 5 menit atau sekitar 10 menit itu sebelum adzan zuhur itu. Ini waktu yang sangat haram 3 ini. Arabi wal khamis, yang keempat dan yang kelima itu adalah mimba di sholatil fajri ila tulu'i syams, setelah sholat subuh. Setelah kita sholat subuh sampai matahari terbit itu, mulai keluar sedikit itu adalah waktu yang haram juga kita untuk melakukan sholat. Ya, demikian. Yang ketika habis sholat subuh itu. Tapi tidak sampai kemudian seperti yang 3 waktu yang tadi. Demikian juga mimba di sholatil asri hatta taghrub syams, setelah sholat asar sampai apa? Sampai matahari itu tenggelam itu. Ini pendapat jumhur ulama. Dan itu insyaallah yang rajih. Kemudian disebutkan juga apakah larangan ini ya setelah sholat subuh, demikian juga sholat asar itu karena sholatnya, karena kita habis sholat subuh atau sholat asar, atau karena waktunya? Apakah karena sholat kita tidak boleh sholat setelah itu, ataukah karena waktunya memang nggak boleh? Disebutkan ya oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala bahwa larangannya itu adalah berkaitan dengan sholat. Jadi kalau kita belum sholat subuh, padahal orang-orang sudah sholat subuh umpamanya, jamaahnya diakhirkan umpamanya, maka itu kita tidak haram, boleh sholat sunnah, boleh waktu itu. Jadi larangan sholatnya itu adalah karena sholat subuhnya itu. Kalau kita sudah sholat subuh, berarti tidak boleh sholat setelah itu. Ya demikian, bukan karena waktunya ya, tapi karena sholatnya itu. Walaupun umpamanya orang-orang di waktu itu sudah selesai sholat subuh, kita masih boleh sholat sunnah. Karena larangannya itu karena apa? Karena sholat. Kemudian berikutnya juga disebutkan, apakah haramnya ini adalah haram, apakah makruh saja? Karena masing-masing itu nahi. Larangan karena haram atau makruh.
Yang benar wallahu alam disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Nizam adalah karahatu tahrim. Makruhnya yakni makruh yang haram. Demikian kita tinggalkan saja. Tidak boleh melakukan sholat sunnah. Sekarang bagaimana hukum sholat sunnah di waktu ini? Jelas. Al-alam khilafan bil madhab annahu la yajuz, tidak boleh. Di madhab Imam Ahmad tidak boleh, dan benar tidak boleh. Tidak boleh untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Sholat sunnah tidak boleh. Lalu bagaimana kalau sholat di sini sholat dawatil asbab, sholat yang punya asbab? Seperti apa? Sholat tahiyatul masjid, atau bahkan sholat istikharah namanya, atau kemudian sholat jenazah namanya. Disebutkan oleh Imam Nawawi, qadarna anna madhabana anha la tukrah. Kami telah sebutkan madhab kami, madhab Syafi'i adalah tidak makruh. Ya kalau dia itu ada sebabnya tadi tidak makruh, ya jelas. Bahkan Ibnu Munzir menyebutkan beliau, wa ajma'ul muslimun ala ibahati sholatul janazah, janaiz ba'da subuh la asr. Ijma' boleh sholat jenazah setelah sholat subuh dan sholat asar, boleh ya itu. Tapi jangan kemudian ketika bulatannya itu mulai turun, ya demikian, atau mulai matahari itu mulai keluar, nah itu jangan. Tapi di waktu tadi disebutkan. Kemudian juga qada'ul fawaid, umpamanya dia kelupaan, apakah boleh sholat di waktu ini tadi? Boleh. Ya, di waktu ini tadi boleh. Wallahu a'lam demikian. Sebutkan di situ hadis, mana ma'an sholatin, barang siapa yang ketiduran dari sholat, au nasiyaha, atau dia itu lupa, fal yusolliha idza dzakaraha. Hendaknya sholat ketika mengingatnya, ketika ingat itu segera sholat. Tapi yang di 3 tempat tadi ya, untuk jangan melakukan. Wallahu a'lam demikian. Kalau tahiyatul masjid bagaimana? Boleh. Insyaallah demikian, karena di situ ada perintah. Ya. Hatta yusolli raka'ataini. Ya, disebutkan dalam hadis Ubadah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Ini sampai dia sholat 2 rakaat. Fala yajlis, jangan duduk sampai dia itu sholat 2 rakaat. Ya, itu demikian perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga haram untuk sholat jenazah di awqat salasah, itu qaul jumhur tadi kita sebutkan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan juga, hadis Uqbah bin Amir dalam Sahih Muslim. Ini di waktu yang 3 itu jangan kita sholat jenazah juga. Apakah sekarang masuk juga di hari Jumat? Paham itu? Kapan itu? Ketika sebelum sholat Jumat itu, sebelum adzan Jumat itu, apakah masuk juga kita tidak boleh sholat di waktu itu? Disebutkan bahwa yang rajih boleh. Kenapa boleh? Padahal waktu tadi sebelum zuhur itu kan haram kan? Sudah kita sebutkan. Dalil menunjukkan boleh ketika hari Jumat adalah hadis Abu Hurairah. Demikian juga Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan juga di sini hadis Abu Hurairah yang dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan di situ, man ightasala, barang siapa yang mandi, yang Nabi SAW belum mengatakan, man ightasala tsumma atal Jum'ah, kemudian mendatangi Jumat. Fa shallama qudirolahu, maka hendaknya dia sholat apa yang ditakdirkan untuk dia, yang dia mudah padanya, hatta ya'tiyal imam, sampai datang imam. Di sini jelas apa? Boleh. Boleh termasuk sunnah. Datang dia ke masjid yang di situ ada sholat Jumat, sholat terus sampai imam itu mulai berdiri untuk khutbah. Boleh. Hadisnya ini. Loh, tadi kan tidak boleh. Ya, di situ dikhususkan dengan hadis ini. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Boleh dia sholat yang Allah mudahkan untuk dia, yang ditakdirkan untuk dia. 2, 4, 6, 8 terus sampai khotib itu datang. Itu di hari Jumat tidak ada larangan. Kemudian berikutnya hadis nomor 160. Wa Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, keturunan Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait, jangan kalian melarang seorang pun untuk tawaf di rumah ini, yakni Baitul Haram, Ka'bah. Jangan dilarang. Baitullah.
Rumah Allah SWT yakni Masjidil Haram. Jangan kalian larang mereka itu tawaf. Wa sholat, demikian juga sholat. Ayat sa'atin, waktu apapun boleh tawaf di situ. Bahkan tawaf itu termasuk sholat tahiyatul masjid. Seorang kalau dia sudah tawaf tidak perlu sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram 7 kali, ya demikian. Insyaallah. Ini jangan menghalangi mereka untuk tawaf di Masjidil Haram buat sholat, dan untuk sholat di manapun waktu yang ada, syaa yang dia ingin, min lailin aw nahar, di malam ataupun di siang. Tidak ada di situ waktu kemudian sepi, tidak ada, ramai terus. Walaupun malam, semua ternyata cari malam juga. Ini akhirnya banyak juga. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan Bani Abdul Manaf untuk tidak melarang mereka. Di sini menunjukkan apa? Dan di sini rawal khamsah sebenarnya yang 5. Wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, disebutkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah rahimahullah. Di sini menunjukkan apa? Hal tusalli rak'ata tawaf fi awqatin nahi, apakah boleh salat 2 rakaat tawaf di waktu-waktu yang dilarang? Boleh, jawaz. Hadisnya jelas ini tadi. Ya. Lalu bagaimana hadis yang telah lewat dikhususkan? Ya, di sini ada pembahasan di usul fikih seperti itu. Am khas, yakni am dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis minul nahyi jami' al-amakin, apakah larangan ini untuk semua tempat? Iya. Ya, semua tempat kecuali di sini tadi di Masjidil Haram tadi. Jelas hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan sekarang man shalla fardhahu, seorang yang dia itu salat wajib. Dia sudah salat wajib. Umpamanya di kampungnya. Sema adrakatil shalah fi jamaah. Kemudian dia pergi ke masjid yang lain, ternyata mereka lagi salat juga, berjamaah juga. Fa hal yusalliha fi waqtin nahi. Apakah melakukan salat di waktu yang dilarang? Kan kita sudah tahu bahwa setelah salat subuh tidak ada salat lagi kan? Sekarang kita pergi di masjid yang lain setelah kita salat berjamaah subuh juga. Di situ ternyata lagi salat juga. Padahal kan nggak boleh. Setelah salat nggak boleh salat lagi, salat subuh. Jawabannya adalah untuk kita disunahkan sholat juga, karena di situ ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Ya, jadi ini pentingnya untuk mengetahui hadis yang lain yang kemudian mengkhususkan. Di situ ada hadis, ada seorang sahabat, hadis Yazid bin Aswad. Ya, waktu itu radhiyallahu anhu sahih ini, rawi Ahmad. Waktu itu 2 orang sahabat ini, mereka ketika di Masjid Nabawi duduk-duduk saja, padahal para sahabat dan Nabi lagi sholat. Nabi bertanya, kenapa kalian tidak ikut sholat bersama dengan kami? Dia mengatakan, kami sudah sholat di firihalina, ya kalau di sini, ya ini di rumah kami. Walala mungkin di masjid dia, di kampung dia. Qala fala taf'ala. Nabi mengatakan, jangan kalian melakukan itu. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendapati imam lagi sholat, ya, fasolaya mahu, maka sholatlah bersama dengan imam tersebut. Jelas, berarti di sini dia disunahkan untuk ikut sholat juga. Ini kalau di masjid yang sedang lagi sholat juga. Kemudian berikutnya hadis nomor 161. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah mauquf. Yang berkata itu adalah mauquf adalah Imam Baihaqi, demikian juga Zailani, demikian juga Ibnu Rajab rahmatullahi alaihi. Ya demikian. Jadi para ulama kalau sudah menghukumi seperti itu, maka biasanya orang-orang mutaakhirin ikut. Ya demikian. Kecuali dia mempunyai bukti yang kuat. Di sini mereka mengatakan mauquf, ucapan Abdullah bin Umar saja. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini seakan-akan marfu ucapan Nabi, tapi yang benar tadi itu adalah mauquf saja. Asy-syafaqul humrah. Syafaq itu adalah humrah. Rawad Daruqutni, bukan Imam Daruqutni wa Sahih Ibnu Huzaimah wa ghairuhu. Waqfahu ala Ibnu Umar. Ya, dan yang lainnya ini Sahih Ibnu Huzaimah mensahihkan, demikian juga yang lain bahwa itu adalah mauquf dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini berkaitan tentang apa? Tentang waktu Isya dan akhir waktu Maghrib. Kalau ini hadisnya sahih misalnya sudah jelas. Tetapi yang benar adalah ini, bahwa asyafaq al-humrah, syafaq itu adalah merah. Jadi kalau
habis syafaqnya itu berarti masuk waktu isya. Tapi hadisnya adalah lemah. Tapi demikian, sesuai Imam Nawawi, bahwa orang Arab mengatakan bahwa syafaq itu adalah kumroh. Itu masyhur di syair-syair mereka dan ucapan-ucapan mereka. Jadi syafaq itu apa? Syafaq itu adalah dengan hilangnya merah yang ada di ufuk sebelah barat itu. Maka selesailah waktu maghrib, masuklah di situ waktu isya. Kayak demikian. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.